Pelaksanaan belajar mengajar tatap muka di Lampung Utara sejak Senin kemarin masih menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya ada sebagian daerah di Lampung Utara yang merupakan klaster COVID-19 dan sekolah yang ada di wilayah itu tetap melakukan KBM tatap muka. Pihak Dinas Pendidikan setempat ketika dikonfirmasi menyatakan tidak akan menutup sekolah yang berada di wilayah klaster COVID-19. Namun pelaksanaan jadwal KBM tatap muka ditunda. Setelah itu pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penerapan protokolnya. Apakah memadai atau tidak? Jika tidak, maka sekolah itu akan diberi teguran. Di daerahnya terkonfirmasi positif, maka pembelajaran tatap mukanya ditunda untuk sebagian. Tapi kalau yang daerahnya tidak terkonfirmasi positif, lanjut. Nggak ada yang disebut dihentikan atau itu. Kan kemarin ada SMS itu pesan WA bahwa disuruh ditutup segala macam, itu enggak, itu bukan tuh. Sementara dari pantauan di beberapa sekolah, proses KBM tatap muka hari ketiga terpantau lancar. Sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan di dalam kelas dengan menjaga jarak dan memakai masker baik guru maupun murid. Namun kondisi sedikit tidak terkontrol saat para murid pulang sekolah yang menyebabkan kerumunan di depan sekolah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pejabat Forkopimda di Bandar Lampung Rabu siang menjalani vaksinasi COVID-19 tahap 2. Vaksinasi ini dilaksanakan di Gedung Pelayanan Satu Atap Pemkot Bandar Lampung. Ini sih karena takut aja nih. Nah, ya, terus. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyada menjadi orang pertama divaksin yang disusul oleh Wakil Wali Kota Dedi Amrullah dan kemudian pejabat lainnya. Usai divaksin, Wali Kota Eva Duyanda juga sempat memfoto wartawan yang ikut divaksin. Mereka yang divaksin mengatakan tidak mengalami dampak negatif. Masyarakat pun diimbau nantinya agar tidak takut divaksinasi karena vaksin sudah teruji aman untuk kesehatan manusia. Ini tahap kedua, mudah-mudahan tahap ketiga selanjutnya yang untuk masyarakat Kota Bandar Lampung kita doakan mudah-mudahan secepat mungkin kita mendapatkan tambahan vaksin untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi Bunda berharap pada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung jangan takut vaksin. Ternyata vaksin ini tidak ada rasa sakit dan juga kalau ada keluhan apapun juga jangan dibawa tegang. Mudah-mudahan dengan kita rileks bahwa intinya adalah vaksinasi ini untuk kesehatan kita semuanya. Yang saya rasakan tidak ada apa-apa. Ya, tentu tidak ada keluhan di dalam pelaksanaan vaksinasi. Walaupun sudah divaksin, kita berharap semua kita harus menjaga protokol kesehatan. Ayo masyarakat Kota Bandar Lampung tetap untuk kita menjaga protokol kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan, 15.000 warga di Bandar Lampung telah divaksinasi tahap pertama. Mereka adalah pejabat Forkopimda, tenaga kesehatan, tentara, polisi, dan dari unsur lainnya. Bagi masyarakat lanjut usia yang ingin melaksanakan vaksinasi pun dapat melalui puskesmas terdekat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan narapidana dari lapas kelas 2B Gunung Sugih, Lampung Tengah menghirup udara segar setelah masuk dalam program asimilasi. Program itu diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi. Keluarga, diri kalian, dan institusi ini sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya? 25 narapidana itu kemudian diberikan sosialisasi dan mengisi beberapa formulir pendataan yang dilakukan dan dikawal ketat petugas lapas. Para napi pun diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya karena selama di rumah kegiatan mereka akan terus dipantau. Menurut pihak lapas, selama tahun 2021, mereka telah memberikan asimilasi kepada puluhan napi lain.
Program itu dilakukan karena lapas Gunung Sugi juga sudah sangat penuh atau overload dengan kapasitas sekitar 300 orang. Lapas itu kini dihuni lebih dari 600 narapidana. Hari ini yang di dalam ada 546 orang. Untuk di luar lapas karena tahanan kejaksaan yang kami titip di Polres ada 60 orang. Jadi total ada seluruh penghuni kita ada 600-an. Nah, apakah ini termasuk juga overload atau seperti apa Pak di sini? Ya, kapasitas lapas kelas 2B Gunung Sugi itu 350 orang sudah overload. Sebelum keluar lapas, para napi itu akan diperiksa barang bawaannya dan dites urin. Pihak lapas berharap napi yang sudah diberikan asimilasi tidak kembali lagi ke penjara karena kembali melakukan kejahatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Situasi pasca bencana angin puting beliung di Desa Waisin di Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat sudah lebih membaik. Rabu siang, sebagian warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa yang umumnya adalah bertani. Namun masih ada juga sebagian warga yang bergotong royong membantu memperbaiki rumah tetangganya yang rusak akibat angin puting beliung itu. Menurut warga, angin puting beliung itu terjadi pada dini hari saat mereka masih tidur. Warga terbangun karena mendengar suara gemuruh keras dan menerbangkan atap-atap rumah. Warga pun saat itu mencari perlindungan dengan keluar dari rumah. Kalau kena angin puting beliung ini baru sekali ini. Baru sekali. Iya. Tapi kalau angin kencang itu kan ya biasa itu kan, nggak seberapa parah. Kira-kira anginnya tuh dari Daerah barat Pak, dari sana. dari laut ya? Dari laut. Dari 300-400an lah. Apa itu? Atap-atapnya gantinya. Cuman belakangnya yang kena. Angin puting beliung itu melanda 2 desa di Kecamatan Pesisir Barat pada Senin dini hari lalu. Angin puting beliung merobohkan perpustakaan dan 42 rumah warga. Warga yang rumahnya rusak telah mendapatkan bantuan atap berupa seng. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.